Di awal film, kita diperlihatkan pada tahun 1909, di mana ada sebuah kapal penjelajah Denmark yang bernama Alabama harus terjebak di sungai beku di daratan Greenland Timur. Ternyata mereka datang ke sana untuk melakukan penjelajahan di tanah tak bertuan, sembari menelusuri ekspedisi sebelumnya yang menghilang. Di sana ada sang kapten yang bernama Mikkelsen dan temannya yang bernama Jorgensen. Mereka memutuskan melanjutkan penjelajahan dengan menggunakan sebuah kereta luncur. Akan tetapi, setelah beberapa hari mereka harus kembali. Karena ternyata Jorgensen sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan, karena kakinya yang membeku. Beberapa hari kemudian, di malam Natal saat semua orang berkumpul, Kapten Michael menjelaskan tentang penemuan jurnal dari seorang mayat anggota ekspedisi yang mati ketika berlindung di dalam sebuah gua. Dia juga menemukan sebuah peta yang menunjukkan sebuah tempat lokasi terjauh yang pernah dicapai oleh tim ekspedisi sebelumnya. Karena hal itulah Michael berencana kembali melanjutkan ekspedisi untuk mengambil sebuah catatan yang ditinggalkan di tugu penanda. Michael melakukan semua itu bukan tanpa alasan. Namun semua itu karena dia tidak mau kalau Amerika mengklaim bagian-bagian lain, seperti telah mengklaim Greenland bagian utara. Setelah itu dia meminta seseorang untuk bisa menemaninya ke tugu tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Namun sayangnya, usulan Michael tidak terlalu diberikan antusias baik oleh anggota lainnya. Karena pada awalnya mereka berpikir akan pulang dengan cedera seperti Jorgensen sebelumnya. Hal itu pun akhirnya membuat sebuah perdebatan di antara para anak buah kapal, karena mereka semua tidak mau mati kedinginan untuk melakukan hal tersebut. Semua itu membuat Michael sempat pesimis. Namun beruntungnya datanglah seorang pria bernama Iver yang menawarkan dirinya untuk ikut. Dia juga meyakinkan kepada Michael kalau dirinya sanggup untuk mengendarai kereta anjing dan paham dengan berburu. Namun Michael tidak begitu yakin kepadanya dan menjawab akan mempertimbangkannya. Dan benar saja dugaan Michael yang meragukan Iver diawali ketika Iver kewalahan menangani anjing-anjing karena dia terlalu fokus memanjakan salah satu anjing bernama Bion. Kemudian Jorgensen memberikan sebuah saran untuk tidak berteman dengan anjing. Karena di dalam perjalanan nanti, bila stok makanan sudah habis, harus ada salah satu anjing yang dibunuh untuk menjadikan santapan. Ternyata bukanlah Michael saja yang ragu kepada Iver, melainkan anggota lainnya juga merasa tidak yakin kepadanya untuk bisa bertahan hidup di padang es Greenland yang dinginnya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Dan mereka juga semakin ragu ketika melihat payahnya Iver saat mengurus anjing tadi siang. Tapi walaupun Iver tidak diyakini oleh teman-temannya, dia tetaplah teguh pada pendiriannya untuk bisa ikut tanpa akan menyusahkan sang kapten nantinya. Setelah itu Jorgensen memberikan nasihat kepada Michael untuk berhati-hati dalam perjalanannya yang akan lebih berat bersama Iver karena kurangnya pengalaman yang dimiliki Iver. Namun Michael tetap pada pendiriannya dan dia juga percaya kalau Iver akan mampu melaluinya. Michael akhirnya berpesan kalau Agustus nanti es akan mencair, maka kalau Juli nanti dirinya belum kembali, maka secara tidak langsung Jorgensen diperbolehkan kembali ke Denmark. Beberapa hari kemudian, tepatnya di bulan Maret 1910, setelah mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan pagi itu, mereka berdua terlihat berfoto dan berpamitan kepada semua anggota di sana. Dan perjalanan pun dimulai. Kini terlihat Iver yang nampaknya sangat menikmati perjalanannya. Dan sampailah mereka ke sebuah tempat, yang di sana mereka harus bersiap melewati sebuah perbukitan yang disebut Tudung Es. Michael meminta kepada Iver untuk lebih fokus, karena resikonya bisa terpeleset dan masuk ke dalam jurang. Dan setelah perjuangan mereka mendaki Tudung Es itu, akhirnya mereka dapat naik ke puncak dengan selamat. Di malam harinya mereka mendirikan sebuah tenda kecil untuk beristirahat. Di sana Iver sangat senang membicarakan hal mengenai dirinya yang bisa ikut bersama Michael dalam ekspedisi ini. Namun ternyata kebisingannya berbicara membuat Michael yang sedang fokus menganalisa rute menjadi terganggu. Di keesokan harinya perjalanan kembali berlanjut. Kini Michael harus fokus untuk menganalisa peta agar mereka berdua tidak tersesat. Dan setelah beberapa waktu, sampailah mereka pada hari ke-26, yang mana pada saat itu badai salju mulai menerjang dan membuat keduanya tidak bisa berjalan terlalu jauh karena pandangan mereka yang sangat terbatas. Kemudian mereka kembali mendirikan sebuah tenda untuk berlindung. Di sana Iver menanyakan mengenai ekspedisi yang pertama. Michael mulai menceritakan kalau ekspedisi yang pertama dipimpin oleh temannya yang bernama Milus Eriksen, yang merupakan seorang pria yang pantang menyerah.
Namun sayangnya, ketika dia melakukan pencarian bersama Jorgensen, dia hanya menemukan satu jasad yang di tangannya memegang jurnal, serta peta menuju tugu penanda. Di dalam jurnal itu ada sebuah pesan yang mengatakan, untuk tidak berpikir gagal karena akan selalu ada jalan, bila kita memperjuangkannya. Dan karena pesan itulah Michael melanjutkan ekspedisinya. Di keesokan harinya mereka melalui perjalanan dengan cukup mudah. Karena sejauh mata memandang hanya terlihat dataran es, tanpa adanya bukit es yang harus mereka lalui. Namun tiba-tiba saja kereta yang dinaiki Iver mendadak tidak bisa dikendalikan. Karena anjing-anjingnya berlari dengan sangat cepat, yang membuat Iver kewalahan untuk mengendalikannya. Sampai-sampai Iver harus tersesat. Ternyata hal itu terjadi karena anjing-anjing itu mencium bau tanah, yang ternyata berasal dari jurang yang sangat tinggi. Beruntungnya kereta Iver tersangkut di tepian. Hanya Bion yang tergantung di jurang tanpa ada es yang bisa dipijatnya. Michael pun segera membantu Iver turun untuk menarik anjingnya. Namun sayangnya tali Bion terputus. Dan Bion pun langsung terjatuh ke dalam jurang. Kemudian setelah kereta berhasil diamankan, Iver melaporkan bahwa persediaan makanan anjing selama kembali menerjang mereka.
Di sana untuk yang kesekian kalinya satu anjing mati karena kelelahan. Kemudian Iver membawa anjing itu ke atas kereta untuk persediaan makanan para anjing. Setelah itu ketika Iver sedang membagikan makanan kepada para anjing, tiba-tiba saja Iver berpikir. Dana untuk ekspedisi lagi. Karena menurutnya, kemungkinan Michael selamat sangatlah kecil dengan dia yang ditinggalkan bersama Iver, yang sama sekali belum pernah menjelajah Greenland. Kembali ke Greenland di hari 242, di sana terlihat Iver yang melamun, dengan mimik wajah yang sangat kecewa karena telah ditinggalkan oleh teman-temannya. Michael juga merasakan hal yang sama. Namun dia mencoba untuk menenangkan Iver dengan berkata bahwa musim panas nanti pasti akan ada kapal yang datang menjemput mereka. Selagi menunggu, mereka mencoba membuat pondok menjadi lebih nyaman dengan memajang beberapa foto agar suasana pondok tampak lebih hidup. Sedangkan Iver mencoba memperbaiki sebuah pemutar musik yang telah dia temukan.
Dengan sedikit keahliannya, dia mencoba untuk memperbaikinya, dan akhirnya dia berhasil memperbaiki alat pemutar musik tersebut. Di sisi lain, seekor beruang kutub menghampiri tugu penanda yang sebelumnya telah Michael buat. Dan setelahnya jurnal dan catatan yang Michael buat berhamburan dan juga rusak. Namun beruntungnya semua itu hanyalah mimpi. Akan tetapi Michael menganggapnya sebagai sebuah tanda bahwa telah terjadi sesuatu dengan tugu tersebut. Di keesokan harinya Michael mengajak Iver untuk mengambil kembali jurnal tersebut. Karena dia takut kalau semuanya akan hancur terkena lelehan es yang mencair. Setelah itu Iver menyarankan untuk meninggalkan catatan atau pesan, agar bila ada kapal yang datang, mereka akan tahu kalau keduanya sedang pergi ke tugu penanda. Namun Michael yang terburu-buru menolak usulan tersebut, karena menurutnya mereka akan berhasil kembali sebelum es mencair. Kini mereka memulai kembali perjalanan. Dan tepat di hari 439, sampailah mereka di tugu penanda. Dan ternyata benar saja, kalau tugu tersebut telah hancur. Namun beruntungnya, jurnal dan beberapa catatan masih tersusun rapi, tanpa ada satu lembar pun yang hilang. Tanpa berlama-lama mereka segera melanjutkan perjalanan kembali. Sementara itu es di daerah sungai mulai mencair, sehingga mereka harus lebih cepat kembali. Dalam perjalanan kembali, Iver tidak sengaja menemukan mobil es bekas tim ekspedisi sebelumnya. Mereka berdua sangat tidak menyangka kalau mereka akan menemukan mobil itu di sana. Tepat di hari 471, sampailah mereka kembali ke pondok. Di sana Iver melihat pintu pondok terbuka dan mengira kalau ada orang yang datang. Setelah masuk mereka menemukan sebuah catatan dari seorang nelayan yang bernama Yosef. Dan catatan itu berisikan tulisan pada tanggal 23 Juli, dia datang ke pondok untuk mencari Michael. Namun karena pada saat itu tidak ada siapapun di sana, dia memutuskan untuk kembali. Karena itulah Iver menjadi sangat marah, karena sebelumnya usulannya telah ditolak oleh Michael. Padahal bila usulannya dilakukan, bisa jadi menyelamatkan mereka berdua. Akan tetapi Michael malah balik marah, karena dia malu untuk meminta maaf. Di sisi lain, Jorgensen kembali membujuk menteri untuk mengirim tim penyelamat kembali. Karena sebelum dia meninggalkan Greenland, pintu pondok tidak dipaku seperti yang telah dikatakan oleh Yosef. Karena itulah dia sangat yakin kalau Michael dan juga Iver masih hidup. Namun mereka tidak akan bertahan jika mereka tidak segera dievakuasi musim panas ini. Namun sayangnya menteri sudah mengabarkan bahwa Michael telah meninggal dunia dalam ekspedisi dan tidak mau mendanai lagi misi apapun. Kini Iver dan Michael harus terdampar di Greenland hingga Natal. Dengan berjalannya waktu, kini Michael terlihat sangat aneh dengan sering menyendiri dan terus memandangi foto kekasihnya yang ada di kalung. Semua itu membuat Michael berhalusinasi. Suatu hari dia naik ke atas tiang kapal dan melihat ada sebuah balon udara yang mendekat. Tanpa disangka balon udara itu ditumpangi oleh seorang wanita. Yang ternyata wanita itu adalah pacarnya Michael yang bernama Naya, yang selama ini dia selalu bayangkan. Michael merasa kalau semua itu adalah kenyataan. Padahal sebenarnya semua itu hanya hayalan saja. Bukan hanya itu saja, semakin hari Michael selalu menghabiskan waktunya sendiri dan merasa bahwa Naya berada di sana. Di sisi lain, Iver juga mengalami hal yang sama. Ketika dia sedang berburu, kakeknya tiba-tiba saja muncul dari tengah badai. Kejadian tersebut langsung Iver sampaikan kepada Michael, karena dia sendiri menyadari kalau kehadiran kakeknya hanya sebatas halusinasi. Michael juga sedikit sadar bahwa dirinya Naya hanyalah sebuah halusinasinya saja. Namun karena mental Michael sudah sangat lemah, membuatnya tetap menganggap kalau Naya benar-benar ada di sana. Suatu hari saat Michael tertidur, dia bermimpi kalau Naya berselingkuh dengan Iver. Langsung saja saat bangun dia langsung marah kepada Iver dan mencarinya yang sedang santai di luar. Pada saat itu Michael sangat di luar kendali karena mengira kalau mimpinya adalah kenyataan. Sampai-sampai dia akan membunuh Iver. Namun beruntungnya semua itu bisa dihentikan. Dan seketika itu juga Michael sadar kalau dirinya selama ini telah berhalusinasi. Kemudian Michael meminta maaf kepada Iver. Lalu Iver memaafkannya dan berkata kalau persediaan makanan sudah habis, sementara peluru untuk berburu tinggal 2 putri saja. Lalu tiba-tiba saja ada suara geraman dari luar, yang ternyata ada seekor beruang yang datang ke pondok. Mereka berdua segera menahan pintu dengan sangat kuat, sampai tidak ada lagi suara di luar sana. Setelah itu Michael pergi ke gudang dan mengambil senapan untuk berjaga-jaga jika beruang itu kembali datang. Kini tibalah di hari 865.
Pada hari itu Michael mendengar suara-suara dari luar dan mengira beruang yang tempo hari datang kembali untuk menyerang. Hal itu membuat mereka bersiap untuk langsung menyerang keluar. Itulah pertama kalinya mereka kembali melihat manusia nyata. Dan itu juga merupakan hari terakhir mereka terjebak di pondok setelah 2 tahun setengah lamanya. Setelah itu berita evakuasi segera disampaikan kepada menteri. Karena itulah menteri langsung mempersiapkan penyambutan dan juga penghargaan bagi keduanya. Beberapa hari kemudian di depan media, menteri memberikan sambutan dan berterima kasih kepada Michael dan Iver karena telah membuktikan bahwa Greenland itu satu dan Pearland yang telah Amerika klaim tidak pernah ada. Di sisi lain, Iver mendengar kabar bahwa kapal Titanic yang dulu pernah dia ceritakan telah tenggelam. Dan karena itulah Iver sangat bersyukur bahwa dia tidak bekerja di sana karena lebih memilih untuk bertualang bersama Michael. Kemudian Michael berterima kasih kepada Iver yang selalu berada di sampingnya selama bertahan hidup di Greenland. Michael juga sangat bangga karena seorang montir mesin yang sebelumnya disepelekan ternyata mampu membantah anggapan tersebut. Lalu Michael bertanya kepada Iver karena tiba-tiba saja di sana ada seorang wanita. Michael sangat takut kalau dia berhalusinasi. Namun pada waktu itu, Iver mengiyakan kehadiran wanita itu. Dan Michael langsung memeluk Naya. Setelah itu kini mereka berdua naik ke atas panggung. Dibarengi dengan sambutan meriah dan tepuk tangan dari seluruh penduduk Denmark yang ada di sana. Hingga kemudian, film pun berakhir.